Kalau kita menyalahkan diri kita, berarti kita Dia ngerubah jadi telur. Dibilang. Woi. Kalau kamu menjalani suatu profesi dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu, Nah, penasaran kan? Penasaran, iya bener. Bahasanya jadi lebih luas. Jadi lebih luas, lebih dalam dia. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Tipot Teresia Podcast episode 2. Tempatnya obrolan seputar orang muda Katolik. Di depan aku ini sudah ada Kak Pratas. Adalah salah satu pelayan liturgi ya di Teresia yang saat ini aktif sebagai anggota Dewan Pengurus Gereja, Prodiakon, dan Lektor. Kak Pratas itu sebagai psikologi dari UI. Karirnya sebagai praktisi XR baik di korporat dan pemerintah. Kakak kita ini memiliki passion pengembangan terhadap kaum muda. Gimana Kak kabarnya Kak? Halo Okta, apa kabar? Baik. Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Nice to meet you all. Tadi kan aku sudah baca tadi praktisi XR. Nah, praktisi XR ini itu kayak gimana sih Kak kalau aku boleh tahu Kak? Oh oke. Praktisi HR itu kurang lebih dia banyak berkarya di area human resources, baik di corporate maupun di pemerintahan. Jadi bidang kerja dia, passion dia, karya dia ada di area sumber daya manusia atau HR. Oke. Praktisi HR biasa menyebutnya HR. Oh, XR. Ya. Nah, kalau praktisi XR itu biasanya sih untuk ke pekerjaan itu lebih kemana sih Kak selain sebagai HRD ya? Itu lebih kemana lagi sih? Ada lagi nggak? Atau kemana gitu? Banyak sebenarnya. Selain dia bekerja di perusahaan, ya yang kita kenal sebagai HRD, sebagai SDM, sebagai HCM (Human Capital Management), kita juga bisa bekerja di area konsultan untuk perusahaan atau untuk lembaga-lembaga pemerintah. Bisa di area assessment, bisa di area people development, bisa di area consulting HR-nya sendiri untuk pengembangan manajerialnya. Oh, oke. Luas cakupannya. Sebelumnya saya jelasin dulu di depan ya. Praktisi HR tidak selalu dari latar belakang psikologi, tapi dari multidisiplin ilmu sebenarnya. Multidisiplin ilmu tuh kayak gimana kayak kalau boleh tahu ya? Dari berbagai ilmu bisa menjadi praktisi HR. Gitu. Jadi nggak Bisa. harus dari psikologi ya? Tidak harus dari psikologi, Oh, bisa oke, dari oke. manajemen, bisa dari bidang hukum, bahkan yang teknik juga bisa. Dulu mantan direktur saya waktu saya kerja di bank, itu beliau adalah lulusan IPB. Oke. Ya kan, IPB Bogor, Iya, Institut Bogor. Pertanian Bogor. Tapi dia passionnya ada di bidang HR. Nah, jadilah praktisi HR. Jadi praktisi HR itu bisa dari berbagai disiplin ilmu. Memang biasanya mereka-mereka yang berperan sebagai konselor, baik di perusahaan maupun di konsultan untuk umum, itu memang latar belakangnya psikolog. Oke, Jadi dia harus psikolog. mengambil bidang ilmu yang lebih spesifik dan terregister, tercertified oleh Asosiasi Psikologi di Indonesia, namanya HIMSI, ya, Himpunan Psikologi Indonesia. Dia harus punya surat izin prakteknya, dan dia bisa praktek sebagai psikolog. Kalau dia benar mau praktek seperti di rumah sakit misalnya. Dalam Bisa ya? keadaan tertentu bisa. kita bekerja sama dengan psikiater. Oh iya, nah itu psikiater. Nah, bedanya? Apa sebutannya aja? Psikiater sama Beda. psikologi? Oh, beda. Beda. Jadi yang pertama yang membedakan adalah dari latar belakang ilmu. Psikolog itu latar belakang ilmunya adalah ilmu psikologi. Sementara psikiater latar belakang ilmunya adalah dari kedokteran. Oh. Yang mengambil spesialis bidang kejiwaan. Nah, dalam case-case di klinis kita bekerja sama dengan para psikiater karena ada batasan-batasan yang dimiliki oleh psikolog. Intinya psikolog tidak memberikan terapi dalam bentuk obat. Yang berhak memberikan terapi dalam bentuk obat adalah psikiater. Oh, oke. Gitu. Bahkan di company, di perusahaan juga banyak karyawan yang membutuhkan konseling kan. Ya itu bisa dilakukan oleh psikolog. Oke. Gitu. Dan biasanya psikolog-psikolog yang praktek tidak selalu sebagai praktisi di rumah sakit ya. Dia juga bisa praktek di konsultan seperti misalnya melakukan assessment. Assessment itu apa Assessment ya? itu untuk menentukan profil dia, apakah bisa diterima di dalam satu jabatan tertentu. Kan masing-masing jabatan Oh, oke, ngerti. punya kriterianya kan, Heeh. ya kan, masing-masing jabatan punya kriteria. Kita melakukan assessment terhadap manusianya, apakah dia diprediksikan cocok dengan pekerjaan tersebut dan akan sukses pada pekerjaan tersebut.
Oh, Itu yang namanya assessment. Jadi kita membantu si kandidat dan juga membantu lembaga yang berkaitan untuk menentukan profil orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. By the way nih Kak, pertanyaan pribadi aku. Kalau seorang psikologi itu kan dia pasti manusia juga ya nggak sih? Betul. Pasti nggak Psikolog jauh. juga manusia. Iya kan? Pasti nggak jauh sama ya dia pasti juga mengalami stres. Namanya manusia pasti ada mengalami stres. Nggak begitu jauh pun juga termasuk psikologi termasuk kakak pasti juga pernah ngalamin stres. Nah pasti otomatis kakak harus ngelawan diri kakak dengan jadi kakak tuh kayak ada dua bagian untuk kakak bisa menasehati diri kakak sendiri atau gimana cara kakak menangani stresnya kakak sendiri? Ya, oke. Memang stres bisa terjadi pada setiap orang ya. Iya. Nggak peduli jabatan dia apa, latar belakang dia apa, stres bisa terjadi pada setiap orang. Yang perlu kita pahami, stres itu kan sebenarnya ada perbedaan penilaian kita kan, penilaian diri kita antara kemampuan yang kita miliki dengan tekanan yang masuk ke dalam diri kita. Oke. Kita memiliki sumber dayanya seperti apa, memiliki kemampuan seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan tuntutan yang datang ke dalam diri kita. Bila gapnya besar, ya ternyata tuntutannya melebihi dari kemampuan kita, tentunya kita akan merasa stres, kan gitu kira-kira. Nah, cara menangani stres itu Kak? Nah, berarti yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi secara tepat apa yang menjadi tuntutan terhadap kita. Ya, apa yang menjadi sumber stres kita tuh apa sih? Sumber stresnya apa? Orang mengatakannya stresor. Sumber stresnya apa? Terus yang kedua, kita tentukan apakah kemampuan kita untuk menghadapi sumber stres tersebut mumpuni apa enggak? Bisa apa tidak? Kalau bisa, tentunya tidak stres, gitu kan? Contoh simpel, ketika saya diminta untuk misalkan bicara di depan umum misalnya, ya kan? Tentunya tuntutannya adalah saya harus berbicara di depan umum, gitu kan? Misalnya tentang suatu materi misalkan. Iya. Nah, kalau saya menilai bahwa diri saya nggak mampu untuk bicara di depan umum, saya nggak punya pengalaman, gitu kan? Audiensnya terlalu pintar dibanding saya misalnya, ya kan? Saya nggak siap dengan bahannya, atau saya tidak paham dengan bahannya, pasti saya stres. Artinya tuntutannya melebihi sumber daya yang saya miliki. Sebaliknya, kalau saya menilai bahwa bicara di depan umum itu materinya saya kuasai, audiensnya saya tahu, maksudnya seperti apa, bahannya saya punya, tentunya saya punya peluru yang bagus dong, dan itu tidak menjadi stres. Ya kan? Jadi kita identify dulu sumber stres kita apa sih sebenarnya. Identifikasi dulu ya. Identifikasi dulu sumber stresnya apa dan kemampuan kita ada di mana. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau misalnya kita tidak bisa menerima tuntutan itu, kan kita cenderung stres ya. Iya. Ya kan? Kalau udah stres, kita mesti ngapain, gitu kan? Nah, inilah pentingnya yang namanya lingkungan sosial. Lingkungan sosial, teman-teman di sekitar kita. Itu faktor juga tuh, Pak. Faktor utama. Kenapa? Kita kan bisa cerita sama dia. Ya, orang bilang kita bisa curhat. Ya kan? Curhat itu salah satu mekanisme yang baik untuk kita mengurangi tension reduction atau mengurangi ketegangan dalam diri kita. Kita sharing dengan teman, ya, sharing dengan teman, berbagi perasaan. Syukur-syukur kita bisa dapat masukan dari rekan kita. Maka kita perlu cari orang yang tepat buat sharing. Nah, betul. Benar nggak? Betul. Nah, sebaliknya orang yang diajak sharing tidak selalu harus memberikan nasihat. Dengerin aja. Dengerin aja. Mendengarkan artinya listening ya, bukan hearing. Kalau hearing itu kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu hearing. Tapi kalau listening, kita mendengarkan dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dia. Gitu. Jadi kalau orang curhat, tidak selalu kita diminta untuk beri nasihat, nggak selalu kok. Kita dengerin aja sudah suatu bentuk bantuan yang baik buat orang yang butuh. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi buat dari aku nih Kak, kan Kakak sebagai psikologi juga. Otomatis seperti yang tadi Kakak bilang, itu kan hasilnya kalau menurut aku. Nah, kalau Kakak misalnya mengalami masalah, pasti kan Kakak kan juga ada yang namanya masalah ya, masalah besar gitu. Pasti otomatis Kakak sudah harus mengetahui diri Kakak harus mengenal diri Kakak, ya nggak sih Kak? Betul. Oh gitu ya? Betul, mengenal diri sendiri adalah suatu hal yang penting. Penting banget tuh. Iya.
Nah itu dan harus dipunyai semua orang pastinya. Nggak harus psikologi doang dong pastinya. Nggak harus. Semua orang harus bisa mengenali diri sendirinya untuk bisa menyelesaikan masalah misalnya gitu sih. Betul. Gitu ya. Kenali diri sendiri, kenali kekuatannya ada di mana, kenali area yang perlu dikembangkan ada di mana. Ya. Oke. Itu. Nah oke, berarti itu namanya kenapa lingkungan itu mempengaruhi? Lingkungan salah satunya mempengaruhi. Karena dari lingkungan kita bisa mendapatkan input, kita bisa mendapatkan feedback untuk mengembangkan diri kita. Oke. Kan kita punya yang namanya persepsi diri kan. Persepsi diri adalah bagaimana cara kita memandang diri kita. Oke. Ya kan? Nah, hal yang ada dalam diri kita, selain dari persepsi pribadi kita pun bisa mendapatkannya dari orang lain, dari input dari orang lain. Masukan. Seperti tadi kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ya kan, saya ngobrol dengan Okto, oh ternyata dari pembicaraan dengan saya tadi, kamu menemukan sesuatu yang menjadi kelebihan kamu yang selama ini mungkin kamu tidak sadari. Iya sih. Ya, misalnya jiwa seni kamu, passion kamu di area seni. Tadinya kamu mungkin tidak menyadari, gitu ya. Iya. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, jadi kebuka kan. Iya. Nah, itu hal yang sebenarnya bisa meneguhkan kamu. Oh, bahwa ternyata oke, saya punya kekuatan di area ini. Nah, itu kan dapatnya dari masukan dari orang lain kan, dari luar diri kita kan. Oke, betul. Ya. Ya pantas makanya kenapa misalnya ada orang dia bermasalah, misalnya dia tuh orangnya memang pesimisan gitu loh. Nah, teman-teman kita itu pasti cerminan dari kita pasti. Iya nggak sih? Rata-rata orang yang dekat sama kita itu sahabat kita pasti cerminan dari diri kita. Kalau kita orangnya memang suka, misalnya anggaplah kita suka pesimisan, pasti teman-teman kita rata-rata suka pesimisan. Bener nggak sih? Oke, saya paham maksudnya Okta. Iya, jadi makanya kadang kalau misalnya kita dalam ruang lingkup yang benar-benar kita benar-benar jatuh dan benar-benar kita lagi dalam masalah dan masalah itu nggak pernah selesai karena lingkungan kita itu orang-orang yang di situ juga. Kalau mau makanya ada yang namanya kita keluar dari zona nyaman. Iya nggak sih Kak? Jadi makanya kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk menjadi diri yang lebih baik. Kalau emang lingkungan yang nggak baik, makanya itu mempengaruhi kenapa orang yang jahat tambah jahat karena lingkungannya jahat-jahat semua. Gitu Kak ya. Cakep. Iya, bener kan? Bener banget. Iya. Makanya saya pernah baca sebuah buku ya. Buku itu mengatakan kalau kamu mau sukses, cari orang yang sudah sukses. Iya, betul. Gitu loh. Cari orang-orang yang sudah sukses. Gitu loh. Kalau kamu mau optimis, cari orang-orang yang memang berpikiran optimis. Jadi lingkungan itu mempengaruhi kita. Betul. Makanya dibilang ada lingkungan yang toksik dan non toksik, ya kan? Yang racun dan tidak beracun gitu loh. Tentunya kita mencari lingkungan yang tidak beracun kan, ya kan? Itulah pentingnya lingkungan. Lingkungan itu akan mempengaruhi kita kok sebenarnya. Maka ada sebuah pemahaman kalau kita belajar psikologi ya. Bayi itu ibarat ketika lahir ibarat seperti tabula rasa. Tabula rasa itu seperti kain putih. Ketika bayi lahir itu seperti kain putih. Kedepannya dia menjadi warna hitam, warna merah, warna hijau, tergantung dari lingkungan mana dia dibentuk. Iya. Gitu. Kalau dia dibentuk di dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan, kekejaman, kriminal gitu ya, maka jadilah dia orang yang preman di masa depannya ya. Tapi kalau dibentuk dalam suatu lingkungan yang penuh dengan cinta kasih sayang, pengertian, dia akan menjadi orang yang sebaliknya ya. Contoh, pernah dengar Mike Tyson nggak? Mike Tyson tahu. Siapa dia? Petinju kan? Kalau kita tarik sejarahnya, dia besarnya di mana? Keluarga miskin dan di daerah Bronx kan. Daerah Bronx tuh daerah yang preman gitu loh. Dalam kehidupan sehari-hari itu kehidupannya keras dia. Kehidupan yang sangat keras. Kalau salah sedikit, hajar. Salah sedikit, berantem. Nggak suka dikit, berantem, hajar. Bahkan sampai bunuh-bunuhan juga biasa. Artinya lingkungannya itu lingkungan yang sangat keras. Itu membentuk dia kan menjadi orang yang sangat keras. Gitu kan. Sehingga ketika tampil di ring, itu keluar semua. Keluar betapa beringasnya dia. Benar. Kalau orang yang senang tinju akan bisa melihat beringas sekali dia di lapangan. Nah, itu sedikit banyak kalau kita tarik masa lalunya, dia menjadi pribadi yang seperti itu karena dia terbentuk dari lingkungan yang keras. Cuman itu balik lagi ke pilihan Mike Tyson. Kalau dia memang pilihannya di situ-situ aja, dia akan menjadi preman yang kriminal. Tapi kalau dia mau maju, dia menjadi maju bahkan terkenal, tapi dia tetap pada dirinya dia sendiri sebagai orang yang preman juga, tapi dalam
dalam bentuk yang orang sukses itu sebagai petinju gitu loh. Balik lagi ke dia mau pilih kemana gitu, karena dia pilihannya pengen gue nggak bisa gini-gini aja karena dia sering dibully. Yaudah deh, gue belajar, dia belajar gimana caranya supaya dia menjadi orang sukses. Ya itu jadi dari cerminan dia, tapi lebih ke sisi suksesnya dia gitu. Ya betul, untungnya dia ditemukan oleh satu pemilih pencari bakat ya pada waktu itu. Pelatih Cus D'Amato kalau nggak salah, pelatih tinju yang legendaris, ditemukan sama Cus D'Amato, dididik menjadi seorang petinju dan atlet yang bertinju dengan cara yang baik dan sportif gitu loh. Tapi jiwa dasarnya yang petarung itu terbentuk dari kecil. Berarti bisa aja dia pilihan hidupnya itu lebih, misalnya dia balik lagi ke masa lalu dan dia sering dibully dan dia membuli lagi dengan dengan kata-kata yang kasar atau dengan secara yang kriminal, pasti dia akan jadi preman yang jago bertarung tapi tetap di lingkungan yang situ. Paham nggak maksud saya, Kak? Bisa kalau dia tetap di lingkungan. Jadi dia nggak maju gitu loh. Nah, jadi pilihannya terserah dia mau kemana. Mau pilihannya maju tapi dia tetap jadi petarung, tapi dia sebagai petinju tetap nggak menghilangkan jati dirinya dia sebagai petarung. Iya. Gitu kan ya. Kurang lebih gitu. Iya. Maka lingkungan sangat menentukan. Dia harus bisa memilih lingkungan mana yang tepat gitu ya. Sama kayak penderita narkoba ya, orang yang kena narkoba. Gitu. Ketika dia sudah direhabilitasi, kenapa dia kambuh lagi? Karena dia kembali ke lingkungan awal. Dia tetap masih kembali ke lingkungan awal, kena lagi dia narkoba kan. Maka salah satunya dia harus dicabut dari lingkungannya. Balik lagi ke mindsetnya dia mau balik ke lingkungan, mindsetnya dia, berarti mindset orangnya itu, dia mau balik lagi ke lingkungan atau dia mau tetap maju sebagai direhabilitasi dan sembuh gitu loh. Itu balik lagi ke orangnya berarti Kak ya? Kembali ke orangnya, karena setiap orang kan memiliki kebebasan untuk bertindak, ya kan? Memiliki kebebasan untuk memilih. Ya kan, berarti life is the matter of choice, pernah dengar itu kan? Iya betul. Maka aku potong, nggak berarti lingkungan kita nggak bisa salahin dong. Kita pilih, itu pilihan kita berarti. Maksudnya lingkungan nggak bisa kita salahin ya. Lu milih ke lingkungan itu ya lu pilihan itu pilihan lu yang milih sendiri. Lingkungan nggak bisa kita salahin. Betul. Yang bisa kita salahin orang yang kenapa lu milih ke situ. Betul. Cara pandangnya ya. Betul. Ya, gitu. Makanya ada yang mengatakan jangan pernah menyalahkan lingkunganmu, gitu loh. Tapi tantanglah dirimu, gitu loh. Nah, kalau dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya locus of control internal dan locus of control eksternal. Kalau kita cenderung menyalahkan lingkungan kita, kita menyalahkan aspek-aspek di luar diri kita, itu locus of control kita tuh eksternal. Eksternal dari luar. Kita cenderung menyalahkan dari luar. Iya. Yang baik adalah locus of controlnya adalah internal. Artinya ada faktor refleksi ke dalam diri kita, refleksi untuk melihat kita kurangnya di mana, disitulah kita bangkit. Perbaiki, gitu loh. Jadi kita tidak selalu tergantung pada aspek dari luar, dari diri kita, iya kan? Tapi ada juga orang yang dia menyalahkan dirinya, aduh kok gue gini-gini, gue nggak maju-maju gitu loh, gue udah berubah tapi gue tetap kayak gini aja. Itu balik lagi ke dianya juga gitu loh. Betul. Iya kan Kak? Betul. Jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri gitu loh. Kita tuh dianugerahi Tuhan talenta, ya kan? Talenta kita punya, dan yang penting lagi adalah kita dianugerahi Tuhan yang namanya akal budi dan pikiran. Maka manusia disebut makhluk yang sempurna kan. Ingat, kita punya akal budi, kita juga dianugerahi talenta gitu loh. Kalau kita menyalahkan diri kita, berarti kita sebenarnya mendegradasikan talenta dan akal budi kita, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau kita men-challenge diri kita akan menstimulate talenta kita, mendorong talenta kita dan akal budi kita untuk lebih berkembang. Gitu. Dia ngedorong buat jadi bangkit lah. Mendorong untuk jadi bangkit. Iya. Menyalahkan cenderung akan menjatuhkan. Men-challenge cenderung akan sebaliknya, meningkatkan. Gitu. Kakak kan tadi kan aku baca di sebagai praktisi XR, baik di korporat dan pemerintah. Nah, pasti kan kita itu nggak jauh sama yang namanya Tuhan ya. Tuhan itu ikut campur tangan di diri kita. Pasti. Nah, bagaimana sih Tuhan campur tangan terhadap perjalanan karir kakak? Ini emang landasan orang beriman ya, bahwa setiap gerak langkah kita pasti ada Tuhan yang mendampingi kita. Itu saya yakini benar. Dan kalau saya coba reflect ke belakang ya mengenai perjalanan karir saya, Tuhan tuh selalu mendampingi saya. Nah, saya pun memiliki
tujuan kan dalam membina karir saya kan. Tujuan yang saya set up itu saya landaskan pada kepasrahan saya, doa-doa saya pada Tuhan. Buat saya simpel sebenarnya. Buat saya simpel ya. Apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dapatkan dalam pengalaman saya, biarlah itu berharga bagi sesama saya. Biarlah saya bisa membantu memberikan berkat bagi orang lain. Itu yang menjadi dasar iman saya yang paling dasar. Jadi apapun tugas saya, apapun peran saya, sepanjang saya bisa memberikan kontribusi dan berkat bagi orang lain, bagi saya itu adalah campur tangan Tuhan. Oke. Bagi saya Tuhan sudah berperan. Dengan kita itu bisa menjadi lebih baik karena kita bisa menjadi berkat buat orang gitu ya nggak sih Kak? Betul, Ngaruh salah juga satunya ya, itu. ngaruh ya. Betul. Tapi kalau kita jarang, misalnya pasti kan ada juga orang dia jarang ngasih berkat buat orang, tapi dia rajin ke gereja, dia rajin ibadah. Apakah dia bisa maju Kak? Doa baik, tapi kan seringkali tidak cukup. Kalau hanya berdoa saja, Iya kan? Ora et labora kan gitu kan? Betul betul. Iya kan? Bekerja sambil belajar bekerja. Maksudnya begini, doa hanya berdoa saja tanpa tindakan nyata, menurut saya kurang lengkap. Iya kan? Menurut saya kurang lengkap. Begitupun sebaliknya Kak, kalau misalnya dia cuma ngasih berkat dong tapi nggak pernah doa, sama aja juga ya? Iya, kehidupan rohaninya kan garing. Berarti sepasang dong ya? Sepasang. Nggak bisa dipisah berarti. Sepasang. Jadi doa dan bekerja itu satu hal yang beriringan sebenarnya. Iya, nggak hanya cuma berdoa terus, tapi kita nggak ada usaha, ya percuma dong. Iya sih. Benar nggak? Kayak misalnya saya sebagai karyawan gaji cuma 5 juta. Terus lalu saya pengen doa sama Tuhan, pengen punya 50 miliar. Gimana malaikat mau hitungannya gimana gitu loh. Pengen punya 50 miliar tapi gaji cuma 5 juta, tapi kalau saya nggak ada usaha, malaikat juga bingung ya nggak sih Kak? Betul. Maksudnya gitu kan, kalau kita nggak ada usaha pengen, mungkin malaikat memberitahu dengan cara ya usaha, buka usaha atau apapun itu yang menghasilkan income kedua, ketiga gitu loh. Kalau cuma satu income doang tapi lu doanya minta 50 miliar tapi nggak ada tindakan, cuma di situ doang, pasti bingung juga ya nggak sih malaikat. Betul. Gitu ya kayak. Iya, betul. Berarti tindakan juga bener apa yang tadi Kakak bilang. Betul. Balik lagi ke tindakan ya. Action. Jadi kalau itu pemahaman rohani ya, pemahaman psikologisnya, kalau hanya ada di pikiran tanpa ada implementasinya atau tindakannya, nonsense. Nggak akan terjadi sebuah karya. Jadi udah ada ide tapi tidak direalisasikan. Oh gitu kayak. Simpel misalnya. Okto senang kan? Sulap? Senang. Ya kan? Senang itu berawal dari hati kan? Dari hati. Dari hati, dari pikiran kan? Iya. Iya kan? Kalau cuma dipikirin aja, cuma dibayangin aja, tapi kamu nggak pernah coba untuk praktek, kamu nggak pernah coba untuk latihan, kamu nggak pernah coba untuk tampil di depan umum, kejadian nggak kamu bakal jadi seorang pesulap yang kesohor? Iya sih, nggak bakal sih. Nggak bakal. Kadang jiwa males tuh Kak. Jadi ini aku sedikit curhat kayak, sedikit curhat. Jadi aku itu kan emang suka sulap gitu kan. Aku juga sekarang lagi jalan ke YouTube. Nah, YouTube aku itu baru 300 subscriber, 300 doang, gitu. Bukan 300.000 ya, 300 doang, dan itu sudah berjalan 3 tahun. Kenapa nggak naik-naik? Karena ya bener sih, maksudnya saya sudah ada ide banyak, saya bikin konten mau di mana dan konsepnya apa, itu ada ide gitu. Cuman kadang malasnya itu Kak, ngelawan malasnya gimana Kak? Itu Kak gitu loh. Kadang ya ada aja alasan saya pribadi, pulang kerja, tapi pulang kerja pengennya tiduran, capek deh. Aduh besok aja dah. Dan nggak terrealisasi gitu loh. Nah, ngelawan malasnya itu Kak. Gimana ya ngelawan malasnya gitu? Ngelawan malas, yang membuat kamu malas itu apa sih sebenarnya? Sampai dari kerjaan ya, terus pengen sampai rumah ya udah pengennya tidur gitu. Nah, ngelawan malasnya biar nggak tidur gitu, itu doang sih Kak. Sebenarnya simpel sih Kak. Balik lagi ke diri aku ya, maksudnya ya, iya nggak sih? Mau apa enggak gitu ya nggak sih Kak? Ya, ngelawan malasnya gimana? Kamu punya tujuan nggak yang ingin dicapai? Punya. Nah, kamu kan punya tujuan, punya impian yang ingin direalisasikan, benar nggak? Iya sih. Ya, kamu ingin dreams come true kan? Benar nggak? Benar banget. Itu menjadi tujuan. Nah, salah satu cara untuk melawan rasa malas adalah balik ke tujuanmu apa? Balik ke tujuanmu apa? Itu salah satu cara untuk melawan rasa malas. Rasa malas itu kan sebenarnya subjektif ya. Kita terlalu memanjakan diri. Iya. Iya kan?
kita tuh memanjakan diri. Tapi kalau kita menyadari, kita lihat lagi tujuan kita mau kemana, mimpi kita apa, itu akan melawan rasa malas kamu. Itu yang paling mudah sebenarnya. Padahal aku udah doa terus Kak, tiap hari doa, malasnya nggak hilang-hilang Kak. Itu, aduh, balik lagi sih ya. Makanya mesti di-combine, mesti dikombinasi, jangan cuma berdoa doang, gitu kan. Berdoa tanpa tindakan nyata juga percuma. Iya sih, iya kan? Karena gini, once kamu sudah set up tujuanmu apa, tentunya kamu akan mencari strategi atau cara supaya tujuan tersebut tercapai. Benar nggak? Benar sih. Ya kan? Kalau saya pengen ke Bali, misalkan, tujuan saya ke Bali nih, gitu kan? Kalau saya cuma berangan-angan, cuma pengen ke Bali, tapi saya nggak mikirin naik kendaraan apa, naik model transportasi apa, biayanya berapa, resikonya apa, nggak akan kejadian dong. Oke, saya ke Bali. Bener-bener sih. Iya kan? Jadi once sudah set up tujuannya apa, tentukan strateginya. Bener dong? Iya sih. Iya kan? Iya sih. Itu akan membuat kamu berpikir kan? Iya kan? Sih. Strategi udah ada Kak, cuma balik lagi males lagi. Ada, kan? Nah sekarang balikin lagi tujuannya. Strategi udah ada, strategi tersebut mendukung tujuan kamu nggak? Iya. Iya kan? Lagi yang mimpinya apa? Kalau tidak mendukung, evaluasi. Mungkin ganti strategi. Tapi kalau mendukung, pupuk terus sampai tujuannya tercapai. Gitu. Berarti intinya motivasinya mau kemana? Balik lagi tujuan mau kemana, motivasinya gitu ya? Betul. Dan jangan lupa teman-teman mempengaruhi. Nah, iya. Jangan iya. gaul sama teman-teman yang sama-sama males, iya sih. yang kerjanya nongkrong. Jangan, nongkrong boleh lah sekali dua kali. Ya, tapi cari orang-orang yang memang tergerak untuk itu. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Cari teman-teman yang memang memicu kamu untuk ke sana. Maka ada yang namanya komunitas-komunitas. Contoh, kalau saya senang traveling, saya akan cari komunitas yang senang traveling. Itu akan memotivasi saya untuk cari duit lebih banyak, cari waktu yang pas, sehingga saya bisa traveling all around the world. Oke. Dan saya pernah buktikan itu. Ceritanya gimana Kak? Kalau boleh. Ceritanya? Panjang nih kalau ceritanya gimana nih. Keburu habis ya. Tapi cerita ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Iya, buat teman-teman yang tadi dari kita cerita bahwa kalau kita mau berubah jadi lebih baik, misalnya kita mau berubah tapi kita di situ-situ aja, kenapa nggak ada perubahan? Ya yang jadi berubah ya dari diri kita, mau pindah lingkungannya atau cari pola pikir juga ya kayak pola pikir jelas. Mindset. Okay. Itu yang utama. Contohnya simpel ya, saya cerita sedikit ya. Boleh kamu nanya kan, kok bisa kejadian dan itu udah terbukti. Waktu itu tahun 2006 ya, saya men-setup di dalam otak saya ingin jalan-jalan keliling dunia. Tapi tidak sekedar pengen jalan-jalan hura-hura, tapi juga ada faktor rohaninya. Jadi jalan-jalan sambil ziarah. Oh, Kakak ada tujuannya. Saya setup tujuannya seperti tujuannya, iya, balik lagi ada tujuannya ya. Iya, tujuannya saya kalau gitu ngumpulin duit deh supaya nggak cuma bisa jalan-jalan happy, tapi juga saya bisa ziarah. Itu saya setup di situ. Nah, tujuan udah saya setup kan, tinggal strategi kan. Ya strategi ngumpulin duitnya, strategi cari waktunya, banyak faktor. Strategi supaya saya jalan-jalannya efektif. Tanya sama teman-teman yang demen traveling, ngobrol sama mereka. Ada satu teman saya cewek waktu itu, dia bilang sama saya, gue baru keliling Eropa loh. Lo sama siapa? Pakai tour? Enggak, gue sendirian. Lo sendirian? Saya bilang gitu. Iya, gue sendirian. Dari situ kan terpicu saya. Itu bener kan? Bener. Terus? Bener. Dan orangnya itu adik kelas saya waktu itu. Adik kelas kakak. Dia cerita, saya baru keliling Eropa nih, sendiri dia bilang. Di situ saya terpicu kan, kok bisa sih? Nah baru dia sharing, ya kan? Oh caranya seperti ini. Dan dia kasih tahu kalau negara-negara Eropa tuh well informed, mudah untuk dicapai, rutenya juga jelas, gitu kan? Dari situ kan saya cari informasi. Kakak pelajarin ya? Saya pelajarin dari situ, ya kan? Ngobrol lagi sama komunitas yang lain, teman-teman yang sering jalan traveling. Jadi tahulah yang namanya cara mencari harga yang murah tuh gimana, waktu yang pas tuh kapan. Nah ini balik lagi ke lingkungan, karena lingkungan kita. Gitu. Salah satunya lingkungan, ya kan? Tujuan tetap ada, saya cari lingkungan yang pas, saya cari strateginya. Oke. Singkat kata, 5 benua udah saya kencingin. Serius Kak? Serius. Itu modal dari mana Kak?
Modal dengkul aja. Modal dari mana? Pertanyaan yang bagus. Dari teman-teman, dari jaringan, dari lingkungan sebenarnya. Saya mendapatkan banyak input dari mereka. Orang yang sering traveling saya ajak ngobrol. Gitu. Oh, berarti modal jaringan ya bukan modal duitnya gitu. Belum tentu modal duit. Iya kan? Saya kesana tuh orang bilang, "Oh, si Pratas jalan-jalan ke Eropa pasti orang kaya nih." Enggak juga. Iya loh. Ada yang namanya komunitas backpacker, tapi bukan yang backpacker beneran ya. Istilahnya kita jalan tuh nggak untuk hura-hura gitu. Oh, ternyata ada ya komunitasnya. Ada baru tahu komunitasnya. Saya serius nih baru tahu nih benar. Teman-temannya. Ke luar negeri itu ada komunitas. Ada. Cari di internet. Serius baru tahu. Serius. Dari situ saya tahu kalau mau cari informasi mengenai pesawat yang murah, bukan cuma murah karena dia low cost carrier ya, Iya. tapi yang full service, yang branded, bisa dapat saya. Nyarinya di sini. Taunya dari mana? Dari teman, dari baca internet. Nah, pertanyaan saya Kak, modal uangnya Kak gitu loh. Modal uangnya tergantung, semua tergantung modal uangnya. Oke. Mau yang mewah, mau yang sedang atau yang biasa, itu bisa kita setup semuanya. Oh, yang penting ya kemauan balik lagi ya. Iya. Oke. Tapi hebat sih, itu sendiri loh Kak. Sendiri. 5 benua. 5 benua sendiri. Wow. Minimal udah pernah saya injak lah. Di mana Kak? Udah 5 benua, negara-negara di 5 benua tuh udah pernah saya kunjungi. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Dari yang saya setup tujuan itu di tahun 2006, kemudian saya cari strateginya, saya cari teman-teman yang tepat, saya cari informasi yang tepat dari lingkungan, dan it happens. Balik lagi ke tujuan, oke. Semua yang pengen kita mau, kalau kita lagi banyak kendala, pasti ada aja kendala gitu loh. Pasti ada. Kendala itu ada bukan bikin kita jadi down, tapi malah kita untuk sempurna gitu loh. Memang bukan sempurna 100% lah ya, tapi untuk sempurna, untuk ketujuan itu, karena nggak ada yang namanya instan, ya nggak sih Kak? Nggak ada hal yang instan, betul. Betul. Butuh proses, betul. Iya. 5 Dan sekali benua. lagi, cara pandang kita ya, cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Kita memandang masalah sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita, atau memandang masalah sebagai sesuatu yang mendorong kita untuk lebih maju. Tergantung cara pandang kita. Mau pilih yang mana? Jadi apapun masalahnya, kita nggak bisa nyalain masalahnya ya. Nggak bisa. Tergantung cara pandang kita. Masalah yang kita hadapi membuat kita terpuruk, makin terpuruk, atau justru masalah itu makin membuat kita jadi lebih kuat. Iya, itu berarti kan ke diri kitanya. Berarti kita nggak bisa nyalain masalahnya. Masalahnya itu ada yang untuk pilihan kita. Betul. Kita mau yang tadi Kakak bilang, bener kan Kak? Betul. Masalah nggak bisa dijadiin masalah, nggak bisa dijadiin alasan. Betul. Sama halnya dengan stres yang tadi kamu singgung di awal. Oke. Stres itu tidak selalu membuat orang down, tapi stres itu justru bisa membuat orang produktif dan kreatif. Baru denger ya? Oke, jadi sekalian ya saya Boleh, info ya. Boleh banget. Kalau kita selama ini kita hanya mendengar kata stres, bener nggak? Betul. Tapi pernah nggak mendengar kata eustress? Stres tuh Eustress tulisannya. apa? Eustress. Stres itu apa Kak? Nah, selama ini kita mendengar kata stres, tapi nggak pernah mendengar kata eustress. Stres itu sesuatu yang membuat kita jatuh, Oke. sesuatu yang melemahkan kita. Itu stres, ya, yang sesuatu yang membuat kita down. Tapi kalau eustress, justru sebaliknya. Sesuatu yang malah membuat kita lebih produktif, lebih tergerak untuk berkreasi, lebih tergerak untuk mencapai tujuan kita. Oke. Kembali ke cara pandang kan? Iya sih. Iya kan? Ini masalah yang gua hadapin ini, yang saya hadapin ini, membuat saya lemah, atau malah membuat saya menjadi lebih tahan uji. Oke, berarti eustress itu artinya dia sebagai sebab ya? Cara pandang. Cara pandang. Maksudnya misalnya kita stres nih. Nah, kalau misalnya kita pengen maju, ya balik lagi ke eustress itu ya. Balik ke cara pandang kita. Cara pandang. Iya. Oke. Itu istilah aja, stres dengan eustress. Contoh deadline deh. Ada orang yang ngadepin deadline stres. Bener nggak? Iya. Wah, stres nih. Ada deadline. Waduh, mulai ada keringet dingin, pusing segala macem. Ya kan? Pokoknya stres deh ngadepin deadline. Karena dia terpuruk pada stresnya, deadline-nya nggak dapat. Lewat deadline-nya. Kalaupun di kerjaan hasilnya nggak sempurna. Tapi kalau dia eustress, deadline itu adalah pemicu dia untuk lebih produktif. Itu justru yang memicu dia untuk bisa bekerja dengan lebih keras. Jadi deadline itu faktor yang melecutkan dia, bukan faktor yang memurukkan dia.
Yaitu. Apa yang kakak ngomongin ini yang saya alamin sih kak. Nah, Saya alamin. iya kan? Ada faktor yang saya itu ada tujuan gitu loh. Terus tujuan itu kadang saya suka males gitu loh. Setelah kakak bilang gini, ngasih tahu bahwa eustress itu justru pemicu dan balik lagi ke mindset sih. Jadi Balik kayak lagi ke saya mindset. jadi termotivasi lagi nih kak. Gitu loh. Exactly. Contoh ya, kita kan kaum muda di sini, rekan-rekan, pasti kan sudah ada yang bekerja, Iya. ya kan? Betul. Sudah ada yang bekerja. Tidak dapat dipungkiri, ada suatu kenyataan bahwa kita akan mencari pekerjaan yang pas buat kita, ya kan? Misalnya kita udah bekerja nih, tapi kita kemudian resign dan cari pekerjaan yang lain. Oke. Kalau kita tanya, alasannya adalah saya mencari challenge. Saya mencari challenge baru, saya mencari tantangan baru. Itu artinya apa? Orang-orang itu butuh tantangan, butuh challenge yang melecutkan dia supaya dia lebih produktif. Nah, ada kata-kata seperti itu kan, saya butuh tantangan baru, di kantor lama udah nggak ada tantangan. Saya cari tantangan yang baru, yang bisa lebih membuat saya melek, yang bisa membuat saya bisa bangun pagi karena tantangannya ada. Oke. Nah, gitu kan? Eustress ya itu. Challenge itu sebenarnya apa sih? Challenge itu kan sebenarnya suatu Pemicu, bukan? Pemicu. bisa pemicu, bisa sesuatu yang menggerakkan kita, bisa suatu masalah justru. Pasti ada resiko ya kak ya? Pasti ada resiko. Ada resiko. Iya. Semua ada resiko. Keputusan baik dan benar itu pasti ada resiko. Pasti. Pasti ada resiko. Iya. Nah, balik lagi ke pilihannya, mau bisa hadapin resiko itu enggak? Ngadepin masalah itu sebagai challenge atau sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita. Oke, Itu aja. Maka nggak heran kalau kita dengar, lo kenapa sih keluar dari perusahaan lama? Aku cari challenge yang baru. Oke. Berarti dia cari suatu tantangan baru. Tantangan baru. Ya kan tantangan baru itu kan berarti suatu masalah baru yang barangkali kita nggak tahu. Oke, pasti ada masalah. Bener kan? Setiap lingkungan tuh pasti ada masalah sih. Aha. Kalau kita misalnya keluar kerjaan karena ada masalah itu maksudnya nggak setuju, iya nggak sih kak? Misalnya saya pengen resign nih, misalnya saya resign karena di kerjaan ada masalah. Nah, saya pengen resign biar di kerjaan lain tuh berharap di kerjaan lain itu nggak ada masalah. Itu salah besar. Yang ada itu jadi bumerang buat saya, ya nggak sih kak? Bisa jadi. Jadi resign cuma karena ada masalah, pasti di kerjaan pasti akan ada masalah juga karena semua pun pasti ada masalah, ya nggak sih kak? Betul. Balik lagi ke mindset ya, gimana lo ngolah masalah gitu loh. Betul. Janganlah dari masalah. Gitu, Oke. Pertanyaan selanjutnya nih kak, ini jadi keenakan nih, jadi keenakan pribadi saya, sesi pengembangan diri. Oke. Nih bagaimana meyakinkan diri sendiri tentang yang dijalani sekarang? Bagaimana? Meyakinkan diri sendiri tentang yang dijalani sekarang. Apa yang kakak jalanin sekarang, segala kegiatan kakak itu, bagaimana sih kakak bisa yakin, gimana meyakinkan diri kita sendiri di passion kita atau di kegiatan kita atau di kehidupan kita yang sekarang gitu? Yakininnya gimana kak? Meyakinkannya gimana? Meyakinkannya. Oke, hal yang paling mudah untuk melihat bahwa saya yakin di dalam bidang yang saya tekuni, ya, itu adalah impact-nya, hasilnya. Oke. Kalau kamu menjalani suatu profesi dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan kebutuhan kamu terutama, berarti kamu bisa yakin kan bahwa apa yang saya jalan itu benar. Oke, yang penting Ya kan? Ya. Satu, lihat impact-nya atau hasilnya. Yang kedua, lihat dalam diri kita itu kita happy nggak melakukannya. Kalau kamu happy melakukannya, ya kan, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada kendala, tapi kamu happy melakukannya dan impact-nya pun bagus, hasilnya pun bagus, yakin dong kita, Betul sih, this is my right place, this is my right track. Benar-benar. Benar nggak? Nah, balik lagi ke faktor tadi, mindset ya. Ya. Oke. Kita ini kan juga sekarang lagi nggak jauh ya sama yang namanya sosial media. Oke. Ya kan. Nah, di sosial media itu terkadang kita tuh ngelihat orang tuh kayak enak banget gitu loh. Misalnya jalan-jalan ke luar negeri, terus makan makanan enak gitu loh. Apakah benar sih kak, misalnya ada orang yang kayak gitu, belum tentu apa yang dia posting itu sebahagia yang di realnya, benar nggak sih kak? Betul. Betul ya. Bisa jadi. Berarti sosial Bisa jadi ya, saya bisa katakan jadi. ya. Bisa jadi. Bisa Oke. jadi. Berarti sosial media itu bisa dibilang palsu. Nggak semua gitu ya. Sebenarnya bukan masalah palsu apa tidak palsu ya. Sosial media itu bisa kita lihat sebagai suatu sarana
yang membantu orang untuk mengekspresikan dirinya. Iya sih, Ya kan? benar-benar. Sebagai suatu saluran yang membantu orang untuk menampilkan dirinya. Kan ada orang yang mendapatkan kepuasannya bila eksis, benar nggak? Betul-betul. Ya kan? Dia akan mendapatkan kepuasan di situ. Kepuasan itu akan mendorong dia untuk lebih produktif. Ya kan? Itu ya, salah satu cara pandangnya seperti itu. Tapi benar juga kalau kamu bilang bahwa belum tentu apa yang ditampilkan di media sosial itu mencerminkan kepribadian dia yang sebenarnya. Oke. Belum tentu, atau belum tentu mencerminkan keadaan dia yang sebenarnya. Karena pada dasarnya kan manusia memiliki pesona, ya, atau topeng. Iya, topeng. Nah, ini yang Ya, tadi itu persona atau topeng. atau persona. Oke. Ya kan? Persona itulah yang dipakai oleh si manusia, si individu ketika berhadapan dengan lingkungannya. Dia akan memakai persona yang mana sesuai dengan keinginan dia ingin dilihat dari lingkungannya seperti apa. Kalau kamu ingin dilihat oleh lingkunganmu sebagai seorang yang senang traveling, yang senang bersosialisasi, kamu pasti akan menampilkan stimulus-stimulus atau menampilkan sign-sign yang mengarah ke sana. Oke, betul. Benar nggak? Benar-benar sih. Iya, kan gitu. Oke, balik lagi kan aku kan suka sulap kayak aku suka sulap. Aku cerita sedikit kayak. Jadi dulu tuh kenapa aku suka sulap? Jadi pertama kali aku awal sulap, aku mainin satu trik. Yang triknya ini adalah pertama kali aku bisa sulap. Kayak apa tuh? Triknya. Jadi triknya kayak gini Kak. Dulu tuh aku sama guru aku ditantang sama guru aku gimana caranya. Ini aku cerita benar ya. Gimana dia nyuruh aku gimana caranya merubah kain ini seperti mungkin jadi telur kelinci atau apapun, atau mungkin jadi kucing atau jadi gajah, gimana caranya. Dia ngasih tahu aku nggak bisa kok. Terus dia masukin Kak kainnya ke tangannya dia, ke tangannya si ke guru aku. Dia masukin, aku merhatiin aja, oke, dimasukin gitu. Nah, gimana caranya ngerubah kain ini itu jadi benda yang menurut kamu ya apapun itu gitu. Dia bilang gitu. Masa sih Kak? Terus aku nyoba gitu. Pas aku nyoba nggak bisa. Pas dia yang coba, pas guru aku nyoba, dia bilang dia ngerubah jadi telur. Dia bilang. Terus dia bilang gini. Bener ya telur itu? Nah, terus dia bilang gini Kak. Terus dia bilang gini. Oh, terus kok bisa sih Kak? Kok bisa sih kok? Apa itu telur palsu gitu? Iya, betul. Menurut kamu itu hebat kan? Tapi sebenarnya ini telur palsu, dia bilang gitu. Dia bilang gitu, ini sebenarnya telur palsu gitu. Dia bilang ini bisa kamu beli di toko sulap. Ini bukannya promosi, tapi ini ada caranya gitu loh. Terus caranya gimana kok bisa sih? Iya, jadi caranya kita siapin 2 kain sebenarnya. Harusnya tadi pindah ke kantong kainnya. Dia nyiapin 2 kain, dia ngasih tahu caranya. Kita siapin telur palsu ya nih, si bolong nih telur palsu ya. Dia bilang siapin telur palsunya. Nah kalau udah digenggam gini nih. Dia bilang gitu, dia cerita ke aku tuh Kak. Nah habis itu dia bilang kainnya ditaruh di kantong. Kalau bisa kantong belakang, kalau ada kantong sana. Karena kalau taruh di sini kelihatan sama orang. Gitu. Dia bilang taruh aja kantong. Dia bilang taruh aja kantong belakang. Dia bilang gitu kan. Nah terus dia bilang cara mainnya gimana Kak? Cara mainnya gimana kok? Dia bilang cara mainnya gini. Nah si guru aku dia bilang kok kelihatan tuh kok kalau kayak gitu kelihatan. Iya nggak apa, biar kamu ini buat belajar aja. Caranya kayak gini, ini bisa kelihatan kayak gini. Dia masukin, terus masukin. Nah harusnya, dia bilang guru aku bilang harusnya tuh tadi kainnya pindah ke kantong belakang. Nah kainnya pindah kemana? Pindahnya harusnya ke kantong belakang gitu kan. Nah terus aku nanya sama guru aku, kok kan biasanya kan kalau penonton itu kan ada yang rese, coba dong cek dong kayak tadi gitu kan, cek dong telurnya gitu, gimana cara nanggepinnya. Terus guru aku bilang, nah kainnya ditaruh, terus guru aku tuh nyiapin gelas, dia ngebuktiin tuh gini Kak. Wow, kaget dong aku. Ini telur beneran nih. Dia bilang kok bisa kok gitu. Oke. Jadi dari situ aku mulai belajar sulap gimana cara yang nggak mungkin jadi mungkin. Seperti mindset kita tadi ya kayak, yang nggak mungkin jadi mungkin itu balik lagi ke mindset kita, balik lagi ke cara pandang kita. Iya. Jadi berawal dari mana? Pikiran.
Tadinya kamu pengen tahu kan? Iya. Penasaran kan? Penasaran, iya benar, penasaran. Kayak ingin tahu. Rasa penasaran ingin tahu, dan itu menggerakkan kamu kan untuk cari lebih tahu kok bisa sih, gimana caranya. Itu jadi gitu kan? jatuhnya eustress ya. Eustress. Jadi kebingungan aku gimana caranya itu yang buat aku jadi tahu caranya. Ya, kurang lebih gitu ya, kan. Ya, ada sesuatu yang menggerakkan kamu untuk terus mencari tahu. Iya, betul. Berarti inti malam ini adalah, jadi kalau teman-teman punya masalah dan masalah yang nggak pernah ada jalan keluarnya, itu balik lagi ke mindset teman-teman. Kemana mindsetnya, kemana cara pandangnya, itu balik lagi ke teman-teman. Kalau cara pandangnya masih belum ketemu, menurut aku balik lagi kita doa, balik lagi ke Tuhan yang punya semua masalah ini, yang punya yang ada di sekitar sini ya Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Mungkin dari kitanya jarang berdoa, iya nggak sih Kak? Betul, gitu kan, Kak, betul. Ya? Dan saya teringat suatu ayat ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat. Saya pernah mendoakan hal tersebut ya, ketika saya sedang terpuruk, sedang jatuh. Saya doakan itu dengan segala kepasrahan. Ya, sambil saya tetap berusaha menentukan tujuan dan strategi, hasilnya tepat, indah pada waktunya, bahkan lebih daripada yang saya harapkan. Amin. Itu saya alami. Oke. Pelajaran malam ini tuh banyak banget yang bisa aku ambil dari Kakak Pratas. Makasih banget ya buat Kak Pratas, sharingnya yang bikin aku, ini jujur nih, yang bikin aku jadi tergugah lagi ya. Jadi tergugah lagi buat apa sih, balik lagi ke tujuan aku. Teman-teman yang punya tujuan tapi belum ada hasilnya, mungkin balik lagi ke kalian cara pandangnya, mindsetnya ya. Yang tadi kalau misalnya stres mau dibawa stres terpuruk atau mau stres menjadi sebuah pembangkit, itu adalah your stress yang tadi di Kak Atas bilang ya. Kalau kita ngadepin masalah, jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita, tapi jadikan itu, pandang itu sebagai sesuatu yang melecutkan kita. Itu your stress. Oke. Kayak katapel, semakin mundur dia semakin jauh. Yes. Oke. Nih sebelum penutupan. Kira-kira nih, Kakak pasti ada dong pesan buat teman-teman yang lagi nonton. Boleh dong pesannya apa? Oh, tentu saja boleh. Saya kasih gratis buat teman-teman. Free of charge. Oke, simpel aja pesan saya buat teman-teman. Ya, saya merangkumnya dalam kalimat yang sederhana. Kalimatnya adalah doha Tuhan lindung. Apa itu doha Tuhan lindung? Apa tuh? Kalau kita mendengar kata doha, yang terpikir dalam pikiran kamu apa? Doha. Doha, tulisannya D-O-H-A. Aduh, nggak tahu itu, serius. Wah, berarti kamu harus jalan-jalan itu. Jalan-jalan itu, traveling. Iya, semoga aja nih, kenular nih. Mungkin sebagian teman-teman kalau mendengar kata Doha, akan terpikir itu adalah ibu kota dari Qatar. Bener nggak? Iya. Oh iya, ibu kota dari Qatar. Sebuah kata, kalimat. Tapi teman-teman, bukan itu yang saya maksud. Doha itu adalah berdoa sambil berusaha. Itu pesan yang pertama. Oke. Berdoa sambil berusaha. Doa, terus berdoa, dan terus berusaha. Itu dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Jangan hanya berdoa saja tanpa usaha, itu akan nonsens. Usaha saja tanpa berdoa, itu akan membuat imanmu garing. Oke. Tadi sudah saya simpulkan, kita jelaskan dalam pembicaraan kita kan, bagaimana salah satu pengalaman kita masing-masing ya, bagaimana doa dan usaha itu berjalan seiring. Iya, nggak bisa pisah dia. Tidak bisa terpisahkan. Ya, makanya saya simpulkan dalam bentuk doa. Doa dan usaha berjalan seiring. Tadi apa? Yang kedua, doa lindung. Sebentar. Doa lindung apa tadi? Doa Tuhan lindung. Tuhan itu adalah tentukan tujuan yang selaras dengan iman kita. Artinya apa tuh, Kak? Kamu maunya apa? Tujuanmu apa? Oke, yang tadi ya. Yang tadi kan, tujuanmu apa? Kalau tadi saya sharingnya adalah, saya menentukan suatu tujuan, baik hobi saya, baik profesi saya, baik pelayanan saya, itu adalah supaya saya berkenan juga memberikan kontribusi atau berkat bagi orang lain. Jadi saya bilang gitu kan, simple buat saya. Yang penting apa yang saya kerjakan bisa saya berikan kontribusinya atau bisa memberikan berkat buat orang lain. Sehingga dengan dasar itu, apapun yang saya lakukan, kalau bermuara pada tujuan itu akan selaras. Saya akan happy melakukannya, walaupun banyak kendala, seperti kendala waktu, kesibukan, dan sebagainya. Tapi kalau kita selaras dengan itu,
ya, bahwa apa yang kita lakukan adalah juga bisa memberikan berkat buat orang lain, kegembiraannya, kepuasannya tidak bisa diukur dengan uang. Oke. Oh, Kepuasan ya. kepuasannya tidak bisa diukur dengan uang. Maka tadi saya katakan pesan yang kedua adalah tujuanmu, tetapkan tujuanmu yang selaras dengan iman. Ya kan? Kalau buat saya, apa yang saya lakukan bisa memberikan berkat bagi orang lain, baik bagi keluarga saya maupun lingkungan di luar saya, itu adalah tujuan saya, tujuan utama dari saya, apapun yang saya lakukan. Gitu. Yang ketiga, lindung. Lindung itu adalah carilah lingkungan yang mendukung. Carilah teman-teman yang mendukung tujuan yang kamu tetapkan. Contoh tadi, kalau kamu senang di bidang sulap, di bidang seni, tentunya kamu mencari orang-orang yang punya passion di bidang itu, yang punya keahlian di bidang itu, yang punya pengalaman di bidang itu, sehingga semakin memicu kamu. Iya kan? Lingkungan ya? Lingkungan. Ya, betul. Gitu loh. Sama juga halnya dengan kalau orang senang di bidang masak-memasak, cooking misalnya. Cari lingkungan yang mendukung dia untuk bisa semakin mahir untuk memasak. Mungkin sekarang dia cook, someday mungkin 2-3 tahun lagi menjadi chef. Bisa jadi kan? Betul. Dia udah set up tujuan itu. Tapi cari lingkungan yang tepat. Lingkungan yang mendukung kamu, bukan lingkungan yang toksik. Gitu. Sama di pekerjaan di kantor juga gitu. Pasti ada kelompok orang atau lingkungan yang membuat kita tuh toksik. Ada sih. Iya kan? Yang membuat kita demotivated. Pasti ada, iya sih. Yang membuat kita menggerutu terus. Betul. Menyalah-nyalakan manajemen, menyalahkan atasan, menyalahkan pihak lain. Tapi nggak pernah mengukur diri kita sendiri apa. Nggak introspeksi ya Pak? Nggak introspeksi. Berarti kamu sudah terjebak ke dalam lingkungan yang toksik. Nah, cari lingkungan yang tidak toksik, cari lingkungan yang membuat kamu lebih produktif. Gitu. Jadi kalau ditanya pesan saya buat rekan-rekan seperti apa, itulah pesan-pesan saya. Doa, Tuhan lindung. Berdoa sambil berusaha, tetapkan tujuan yang selaras dengan iman, dan carilah lingkungan yang mendukung tujuanmu. Kira-kira gitu. Berarti tiga itu emang nggak bisa dipisah, balik lagi. Tiga yang tadi itu, doa, Tuhan lindung. Itu nggak bisa dipisahkan Kak, berarti ya ini. Ya, kalau menurut saya tuh bisa berjalan beriringan. Benar. Iya. Mau lingkungannya baik, tapi kalau pikiran kita, mindset kita masih salah, sama aja. Gitu. Podo aja. Ya, Iya, harus, cuma. Berarti itu harus satu kesatuan. Itu. Harus satu kesatuan. Oke, segini dulu episode kedua ini. Jangan lupa pantengin terus Tipot Teresia. Episode selanjutnya di YouTube Komsos Teresia, dan juga IG-nya juga OMK Teresia JKT. Thank you. Thank you teman-teman. Selamat istirahat. Salam sukses selalu. Sukses.